Nah, pada acara Sallu ala Muhammad. apa camat biar saya. Biar Pak Camat biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidi khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Camat Cimanggis yang telah memberikan sambutan, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para lurah sekecamatan Cimanggis yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Cimanggis Ayahanda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ismail, dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para ketua MUI Kelurahan sekecamatan Cimanggis, para pengurus MUI Cimanggis, para asatidz, para kiai, para hadirin, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di tempat ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang tadi didorong oleh Pak Camat, kita harus terus istiqomah melakukan kegiatan-kegiatan baik seperti ini. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, al-adatu idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan yang baik lama-lama akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik terus-menerus lama-kelamaan akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Kebaikan yang kita lakukan pagi ini mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan menghilangkan keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Pagi ini kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan sebelum sholat subuh jamaah menjadi sebuah kebiasaan Masjid Al-Maghfirah dan juga mungkin masjid-masjid yang lainnya diawali dengan zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu 100 kali dia baca. Memang kelihatan bacaannya enteng, tapi itu kalimat yang bikin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat datang kepada Nabi. Atani bidam bin azim. Dia ngomong sama Rasul, "Ya Rasul, aku datang dengan dosa yang besar." Rasul datangin orang dengan dosa yang besar, bukannya marah. Rasul tersenyum. Apa kata Rasul? "Sebesar apa dosamu?" "Oh, dosa saya besar banget ya Rasul. Kalau dihitung-hitung amal langit besaran saya. Sama gunung dosa saya besaran saya." Tapi kata Rasul, "Amal rahmat Allah besaran mana?" "Oh, besaran rahmat Allah daripada dosa saya." Kalau begitu kata Nabi Muhammad, agar dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan? Fa'alaihi bil qiyam, disuruh sholat tahajud sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? "Ya Rasul, saya suruh tahajud. Subuh aja kalau kagak dibangunin sama bini, saya kesiangan ya Rasul. Suruh sholat tahajud." Akhirnya kata Rasul, "Tahajud nggak sanggup, puasa dah." "Ya Rasul, saya puasa. Makan lontong aja udah 2 biji juga masih lapar ya Rasul. Saya kalau kagak tahan lapar." Akhirnya apa kata Rasul? "Oh, kalau begitu alaika bikalimataini khafifataini takilataini fil mizan khafifataini bil lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Kata Rasul apa? Kalau emang itu semua nggak sanggup, baca 2 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit saya menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul apa? Atib mat'amaka fakun mustajabud dakwah. Kata Rasul begitu. Perbagus makanan kamu, maka doa-doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau minta dari bangun tidur sampai pengen tidur kan kita doa mulu ya, Pak. Bangun tidur kita doa, mau makan kita doa, naik motor kita doa, keluar rumah kita doa, sampai mau tidur kita doa. Pertanyaannya doa mana kita yang diijabah? Kalau doa kita sampai hari gini merasa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kuncinya itu. Kata Rasul, kalau pengen doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang masuk ke tubuh kita harus benar-benar diperhatikan kehalalannya. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya sama seorang sahabat yang lain, "Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang menyebabkan doa-doamu lebih diijabah dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku suatu makanan yang tidak jelas kehalannya, dari mana itu sumbernya dan untuk apa penggunaannya." Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Kita sebagai kepala keluarga, khususnya bapak-bapak, kalau mau bawa pulang duit ke rumah, lihat ini benar-benar halal apa enggak. Ustadz, kenapa ngomong begitu? Mohon maaf Pak, sekarang Indonesia lagi krisis judi online. Bocah-bocah kecil pada resep. Dulu orang kalau mau main judi kudu ngumpet-ngumpet, kudu nyari tempat dulu yang mana kira-kira di situ tempat ada yang pada banting gaplek, banting remi. Sekarang enggak, cukup dia mojok main handphone, tahu-tahu ujung-ujungnya apa? Dia main judi online. Dari judi online kebutuhan, akhirnya dia pinjol. Dari pinjol nggak sanggup bayar, akhirnya dia bunuh diri. Siapa yang ribet? Menjadi masalah. Kemaslahatannya meribetkan atau menyusahkan ahli waris atau keluarganya juga dan juga sekitar. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dengan kegiatan subuh gabungan yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik istiqomah dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terakhir, Bapak Camat yang terhormat, Kiai Firdaus Sahibul Bait, Ketua DKM Masjid Al-Makro yang terhormat. Pak Camat, kalau saya perhatiin, ini ngapa kita acaranya rada maju ke depan ini? Ya, ternyata itu di belakang kita lagi dibongkar. Ya, itu ternyata keramik lagi dibongkar. Ini kita bersyukur dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala ada tempat amal jariah yang memang bisa kita ikut sertakan di sono. Kalau sodakoh doang Pak, kotak amal lewat kita masukin, dibalas sama Allah 10 kali lipat, selesai. Tapi kalau amal jariah, misalnya ada masjid dibangun, walaupun kita udah meninggal dunia, walaupun kita udah nggak ada di dunia ini, itu pahalanya tetap ngalir sampai dengan hari kiamat. Maka oleh karena itu, kalau sekarang mungkin kagak pada bawa duit ya. Kalau sekarang bawanya kan, kalau bawa bapak udah pakai koko sama sarung aja udah. Kalau ibu-ibu mah pada bawa tas. Kalau emang punya rezeki lebih, kalau emang kita punya kesempatan, ini kesempatan emas. Mudah-mudahan apa yang kita lihat di belakang saya ini menjadi amal jariah yang kalau kita ikut serta akan nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.